Malam itu, Jakarta terasa lebih bising dari biasanya. Klakson motor berisik di bawah apartemen, tetangga sebelah lagi karaoke dangdut, dan suara hujan deras menghantam atap seng koridor. Tapi begitu Naila menutup pintu kamar kosnya yang sempit, semua lenyap. Yang tersisa cuma sunyi. Sunyi yang bikin telinga sakit. Ia langsung buka laptop, duduk bersila di atas kasur tanpa spray. Cahaya layar biru menerangi wajahnya yang pucat. Matanya merah karena kurang tidur 3 hari berturut-turut. Bukan karena kerjaan, bukan karena deadline, tapi karena YouTube terus nyodorin video-video yang sama. Orang-orang nangis kejer pas ngucapin syahadat. Naila benci video kayak gitu. Benci banget. Ia klik salah satu video yang paling banyak ditonton malam itu. Judulnya lebay, "Aku ateis 10 tahun, tapi saat dengar ayat ini, aku nangis sendiri di kamar mandi." Wanita di video itu berjilbab coklat, matanya bengkak, suaranya gemetar. Ia bilang, "Saya nggak tahu kenapa saya nangis, padahal saya bahkan belum paham artinya." Lalu ia menangis lagi, tangisannya keras sampai badannya bergetar. Naila mendengus, lebay gumamnya dalam hati. Tapi tangannya nggak gerak buat menutup video. Ia malah menonton sampai habis, 14 menit penuh. Dan selama itu, dadanya terasa aneh, seperti ada yang menekan pelan dari dalam. Bukan sesak biasa, lebih mirip getaran halus yang gak bisa ia jelaskan. Ia langsung buka tab baru, ketik cepat, bukti Al-Quran salah. Hasil pencarian muncul ratusan. Ia buka satu persatu, baca sekilas, lalu tutup lagi, baca lagi, tutup lagi. Ia cari yang paling pedas, video ateis menghina Nabi, artikel tentang kekerasan dalam Islam, forum Reddit yang isinya orang-orang keluar Islam. Ia ingin merasa menang, ingin merasa benar, ingin alasan yang kuat untuk bilang, "Lah, lihat, aku benar selama ini." Tapi semakin banyak ia baca, semakin ia kesal. Bukan karena kontennya, tapi karena jawaban-jawaban yang muncul di bawahnya justru masuk akal, logis, rapi, bikin ia nggak bisa balas apa-apa. Ia coba cari lagi, lebih dalam, lebih keras, tapi malah semakin banyak tab terbuka. Tafsir, sejarah, sains dalam Al-Quran, debat akademik. Ia mulai baca yang awalnya cuma mau dibantah, tapi malah berhenti di tengah-tengah kalimat karena takut melanjutkan. Jam menunjukkan 02.17 pagi. Ia masih belum tidur, matanya perih tapi ia nggak mau berhenti. Ia seperti orang yang lagi gali tanah buat cari harta karun, tapi malah nemu kotak Pandora. Semakin dalam gali, semakin takut, tapi juga semakin penasaran. Ia ingat masa kecilnya, umur 8 tahun. Ayahnya marah besar karena ia ketahuan bohong soal nilai ujian. Ayahnya ambil Al-Quran tebal dari rak, buka satu halaman, lalu tunjuk ayat dengan jari gemetar. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Dia tahu semua yang kamu sembunyikan, bentak ayahnya waktu itu. Sejak hari itu, kata Allah jadi menakutkan buat Naila. Bukan karena kasih sayang, tapi karena ancaman. Tuhan baginya adalah polisi langit yang selalu mengawasi, siap menghukum. Jadi, begitu ia cukup besar, ia kabur. Kabur dari agama, kabur dari doa, kabur dari apapun yang berbau Tuhan. Ia bangun sendiri, kuliah sendiri, kerja sendiri, hidup sendiri. Ia bilang pada dirinya sendiri, "Aku gak butuh agama, aku cukup sama logika." Dan selama bertahun-tahun, itu berhasil. Ia sukses, punya pekerjaan bagus sebagai copywriter di agensi iklan ternama. Teman banyak, hidup bebas, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang menghakimi. Tapi belakangan ini semuanya mulai retak. Entah kenapa,
Algoritma media sosial mulai sering nyodorin konten Islam. Ceramah pendek, kisah mu'alaf, quote ayat. Ia blok akun-akun itu satu persatu, tapi besoknya muncul akun baru. Ia hapus riwayat pencarian, tapi tetap aja muncul. Ia bahkan pernah ganti HP karena kesal, tapi tetap sama. Malam itu, setelah menonton belasan video bantahan yang malah bikin ia tambah bingung, Naila akhirnya menutup laptop dengan kasar. Ia berdiri, jalan mondar-mandir di kamar 3x3 meter itu. Napasnya cepat, dadanya masih bergetar. Ia pegang dada kirinya sendiri, seperti mau memastikan itu cuma jantungan biasa. Ia buka lemari, ambil sebotol air mineral, minum setengah botol sekaligus. Dinginnya air bikin ia sedikit tenang. Ia duduk lagi di kasur, tatap langit-langit yang sudah mengelupas. Ia coba tarik napas dalam-dalam. "Aku nggak gila," katanya pada dirinya sendiri. "Ini cuma stres, besok juga hilang." Tapi dalam hati, ia tahu itu bohong. Ini bukan stres biasa. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah lama ia hindari. Sesuatu yang sekarang mulai mengetuk pintu dari dalam dadanya, pelan tapi pasti. Ia matikan lampu. Gelap. Ia tarik selimut sampai kepala. Coba tidur. Tapi matanya nggak mau merem. Ia cuma bisa menatap kegelapan, dengar detak jantungnya sendiri yang terasa terlalu keras. Dan di tengah kegelapan itu, ia sadar satu hal yang bikin ia takut setengah mati. Ia nggak lagi mencari kelemahan Islam buat orang lain. Ia lagi mencari alasan buat dirinya sendiri, supaya bisa tetap benci tanpa rasa bersalah. Tapi alasan itu semakin hari semakin tipis, dan getaran di dadanya semakin kuat. Ia tahu kalau ia terus lanjut cari, suatu saat ia bakal nemu sesuatu yang gak bisa ia bantah lagi. Sesuatu yang bakal memaksanya menghadapi dirinya sendiri. Sesuatu yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Dan Naila benci bagian itu. Ia benci karena ia tahu, deep down inside, ia lagi takut kalah. Takut kalah dari sesuatu yang selama ini ia anggap musuh. Takut kalah dari sesuatu yang mungkin aja selama ini cuma nunggu ia pulang. Seminggu berlalu sejak malam pertama yang bikin Naila takut sama dirinya sendiri. Ia tetap kerja seperti biasa. Meeting pagi, revisi iklan sampai sore, nongkrong sebentar sama teman kantor, pulang jam 9 malam. Dari luar, hidupnya masih sama. Tapi di dalam, semuanya sudah berantakan. Setiap malam, begitu pintu kamar terkunci, ia langsung buka laptop lagi. Tujuannya masih sama, cari celah, cari kelemahan, cari alasan supaya bisa tidur nyenyak tanpa getaran itu muncul lagi. Ia sudah buat folder khusus di desktop dengan nama bantahan_Islam. Isinya puluhan file PDF, video yang di-download, screenshot debat di Twitter, dan catatan panjang yang ia tulis sendiri. Ia mulai sistematis. Hari pertama sampai ketiga, ia fokus ke hukum syariat. Potong tangan pencuri, rajam pezina, perang di zaman Nabi. Ia baca semua, cari yang paling mengerikan, lalu simpan buat amunisi. Tapi setiap kali ia mau nulis status panjang di Instagram atau Twitter buat ngejek, jarinya membeku di atas keyboard. Dadanya kembali terasa ditekan. Bukan sakit, tapi seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Ia akhirnya hapus semua draft itu, lalu buka tab baru lagi, cari topik lain. Hari keempat sampai keenam, ia pindah ke soal perempuan, jilbab, poligami, waris setengah. Ia yakin ini bakal jadi senjata paling tajam. Ia nonton video feminis barat yang menghina Islam habis-habisan. Ia senyum sinis, merasa menang. Tapi malamnya, saat ia buka Al-Quran digital cuma buat cari ayat yang bisa ia salah artikan, ia malah berhenti di surah An-Nisa ayat 3. Ia baca tafsirnya,
lalu baca lagi, lalu baca pendapat ulama yang berbeda-beda. Semuanya masuk akal, logis, bahkan terasa adil. Ia langsung tutup aplikasi itu, seolah laptopnya panas membakar. Malam ketujuh, mimpi pertama datang. Ia berdiri sendirian di tengah padang pasir yang luas banget. Matahari terasa perih karena panas dan pasir berterbangan. Angin kencang, tapi ia nggak mendengar suara apa-apa kecuali detak jantungnya sendiri. Lalu ada suara memanggil namanya. Bukan keras, bukan lembut, tapi jelas sekali. Naila, Naila. Suara itu seperti datang dari segala arah. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kosong, hanya pasir dan langit kuning. Ia mau lari, tapi kakinya terasa berat. Ia terbangun dengan napas tersengal, baju basah keringat. Jam menunjukkan 3.14 pagi. Ia langsung nyalakan semua lampu, duduk di lantai, punggung menempel tembok. Ia bilang pada dirinya, itu cuma mimpi biasa, makan pedas sebelum tidur, atau kurang tidur. Ia minum air banyak-banyak, lalu tidur lagi sambil peluk guling erat-erat. Tapi mimpi itu datang lagi malam berikutnya, persis sama, padang pasir, angin, suara memanggil namanya. Malam ketiga sama lagi, hanya saja kali ini suara itu terdengar lebih dekat, seperti ada di belakang pundaknya. Sejak itu Naila mulai takut tidur. Ia minum kopi lebih banyak, kerja sampai larut, kadang pura-pura lembur di kantor supaya pulang lebih malam dan langsung pingsan begitu sampai kos. Tapi tetap saja, mimpi itu datang selalu jam 3 pagi lebih sedikit. Ia mulai menyembunyikan apa yang ia lakukan. Di kantor, kalau ada yang lewat belakang kursinya, ia langsung tekan Alt+Tab supaya tab browser yang lagi buka tafsir Al-Quran atau video ceramah langsung hilang. Di handphone, ia hapus riwayat YouTube berkali-kali sehari. Ia bahkan buat akun Instagram dan Twitter baru dengan nama samaran supaya bisa baca-baca tanpa ketahuan teman. Ia jadi pendiam. Teman kantor yang biasanya ngajak nongkrong mulai curiga. "Lu kenapa sih, Nay? Kayak orang ketakutan mulu?" tanya Rina suatu hari pas makan siang. Naila cuma senyum tipis, bilang capek kerjaan. Padahal ia lagi takut banget kalau sampai ketahuan bahwa ia sekarang justru lebih sering buka situs Islam daripada situs biasanya. Yang paling ia benci adalah saat ia tanpa sengaja menemukan kedamaian. Suatu malam ia lagi baca artikel panjang tentang kenapa Allah izinkan penderitaan. Ia awalnya mau nyari kontradiksi, tapi semakin baca, semakin ia merasa tenang, seperti ada beban besar yang terangkat dari pundaknya tanpa ia minta. Ia langsung tutup laptop dengan kasar, berdiri, jalan mondar-mandiri, marah pada dirinya sendiri. Kenapa bisa tenang membaca hal yang selama ini ia benci? Sejak saat itu, ia mulai takut pada dua hal. Takut kalau ia berhenti mencari karena getaran di dada bakal makin kuat. Dan takut kalau ia terus mencari karena jawaban yang ia temukan malah makin mendekatkannya pada sesuatu yang ia nggak mau akui. Hari ke-10, ia sudah nggak bisa tidur nyenyak lagi. Matanya cekung, wajahnya pucat. Ia turun berat badan 3 kilo dalam seminggu. Teman-temannya mulai khawatir beneran. Ibunya telepon 2 kali, tanya kenapa suaranya lemas. Naila bilang masuk angin. Malam itu, ia lagi duduk di kasur, laptop di pangkuan, mata perih. Ia baru saja selesai baca satu thread panjang di forum mu'alaf luar negeri. Banyak yang cerita hal yang sama. Awalnya mau bantah, malah jadi masuk Islam. Naila merasa muak. Ia mau tutup laptop, tapi tangannya malah buka YouTube lagi. Ia ketik murotal surah Ar-Rahman tanpa sadar. Suara merdu mulai mengalir. 5 detik pertama, ia masih mau matikan. Tapi di detik ke-6, badannya lemas.
Air matanya jatuh tanpa suara, bukan nangis keras, cuma netes pelan, satu persatu, sampai membasahi kaos yang ia pakai. Ia nggak tahu kenapa ia nangis, ia cuma tahu satu hal, ia sudah nggak bisa bohong lagi sama dirinya sendiri. Ia lagi jatuh cinta diam-diam pada sesuatu yang dulu ia sumpahi nggak akan pernah ia sentuh. Dan yang lebih menakutkan, ia mulai nggak mau berhenti jatuh. Hari itu, Naila libur kerja. Hujan deras sejak subuh. Jakarta macet parah. Kantor ngasih dispensasi kerja dari rumah. Ia seharusnya senang bisa selonjoran seharian, tapi justru merasa terkurung. Di luar hujan, di dalam kepalanya juga hujan, tapi lebih deras dan lebih dingin. Pukul 2 siang, ia masih pakai piyama yang sama dari kemarin. Rambutnya acak-acakan, mukanya kusut. Laptop terbuka di atas meja kecil, layarnya penuh tab, tafsir, artikel, video murotal, dan satu aplikasi Al-Quran digital yang sudah ia download seminggu lalu, tapi baru berani buka 2 hari terakhir. Ia lagi baca surah Qaf. Awalnya iseng, cuma mau cari ayat yang bisa ia bantah lagi. Tapi matanya berhenti di ayat 16. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jantung Naila langsung berdegup keras. Ia merasa seperti ada yang memukul dadanya dari dalam. Napasnya tersendat. Ia ingat betul ayat ini. Ingat betul nada suara ayahnya yang kasar saat membentaknya puluhan tahun lalu. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Dia tahu semua dosamu. Sejak saat itu, kata dekat selalu berarti mengancam baginya. Bukan pelukan, tapi pengawasan. Bukan kasih sayang, tapi teror. Tapi sekarang, ayat yang sama terasa berbeda. Kata dekat itu terdengar hangat, bukan menakutkan, tapi menenangkan. Seperti ada seseorang yang sudah lama berdiri di sampingnya, menunggu ia menoleh. Naila langsung menutup laptop dengan keras. Buku tafsir yang ada di sebelahnya ikut terdorong jatuh ke lantai. Ia berdiri, jalan cepat ke kamar mandi, nyalakan shower air dingin. Ia biarkan air mengguyur kepalanya berpuluh menit, berharap dinginnya bisa membunuh perasaan aneh itu. Tapi sia-sia, malah makin jelas. Malamnya, mimpi datang lagi, bukan padang pasir seperti biasa. Kali ini, ia berada di ruangan putih yang sangat luas, tanpa dinding. Ada cahaya lembut dari segala arah. Ia merasa ringan, seperti melayang sedikit di atas lantai. Lalu, suara yang sama memanggil namanya, tapi kali ini terasa lebih dekat, lebih lembut, hampir seperti bisikan di telinga. Naila, pulanglah. Ia mau menjawab, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia cuma bisa menangis di dalam mimpi itu. Tangisannya tidak sakit, tapi malah terasa lega. Ia terbangun jam 4 pagi dengan bantal basah, bukan keringat, air mata. Sejak hari itu, hidup Naila mulai amburadul total. Ia jadi susah konsentrasi di kantor. Meeting Zoom sering keluar masuk karena tiba-tiba matanya berkaca-kaca tanpa sebab. Ia harus matikan kamera, pura-pura koneksi bermasalah. Revisi iklan yang biasanya selesai 2 jam sekarang bisa seharian karena pikirannya melayang ke ayat-ayat yang baru ia baca. Berat badannya turun lagi 2 kilo, mukanya tambah cekung. Teman kantor mulai bergunjing, ada yang bilang ia putus cinta, ada yang bilang ia pakai narkoba. Naila cuma diam, ia nggak punya tenaga buat menjelaskan. Ia juga mulai menjauh dari teman-temannya. Grup WhatsApp kantor yang biasa ramai, sekarang ia mute. Undangan nongkrong Jumat malam ia tolak semua.
Ia takut kalau ketemu orang banyak, ia bakal kelepasan cerita. Atau lebih parah lagi, takut ia tiba-tiba nangis di depan mereka. Malam hari jadi waktu paling berat. Ia takut tidur karena mimpi itu, tapi juga takut begadang karena pikirannya makin liar. Ia mulai sholat tahajud tanpa sengaja, cuma sujud di atas sajadah tipis yang ia beli diam-diam di aplikasi belanja online. Ia nggak tahu bacaannya apa saja, cuma sujud lama, nangis tanpa suara, lalu bangun lagi. Rasanya lega tapi juga takut. Lega karena akhirnya bisa curhat ke sesuatu yang lebih besar. Takut karena ia tahu ini artinya ia sudah mulai menyerah. Yang paling menyiksa adalah rasa bersalah yang terus membesar. Ia merasa bersalah karena dulu pernah mengejek orang berjilbab, pernah bilang agama cuma candu, pernah ketawa pas ada teman yang cerita masuk Islam. Sekarang giliran dia yang merasakan getaran itu dan ia malu setengah mati. Puncaknya datang di hari Selasa yang biasa saja. Naila lagi duduk di kasur, handphone di tangan. Ia baru saja selesai baca satu thread panjang di Twitter tentang trauma agama dan proses penyembuhan lewat Islam. Ia hampir saja menulis balasan panjang, tapi tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp masuk. Nomornya tidak tersimpan, tapi ia tahu persis. "Nak, ini ayah, maaf mengganggu. Ayah cuma mau bilang, ayah salah besar sama kamu dulu. Maafkan ayah." Hanya itu, tidak ada penjelasan, tidak ada alasan, tidak ada permintaan bertemu. Cuma satu kalimat maaf yang sudah belasan tahun tertunda. Naila mematikan layar handphone, tapi tangannya gemetaran. Ia taruh HP di meja, lalu duduk memeluk lutut. Nafasnya cepat, dadanya sesak. Ia coba tarik nafas dalam-dalam, tapi malah makin tersengal. Luka yang ia kubur sejak kecil, luka yang jadi alasan ia benci agama, tiba-tiba terbuka lebar. Ia ingat wajah ayahnya yang marah, ingat suara bentakan, ingat rasa takut yang membuatnya lari dari rumah saat SMP dan bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi sekarang orang yang sama minta maaf. Tanpa diminta, tanpa ia ceritakan apa yang sedang ia alami. Naila akhirnya menangis. Bukan nangis pelan seperti biasa, kali ini keras. Ia cubit lengannya sendiri supaya berhenti, tapi malah makin menjadi. Ia jatuh ke lantai, badannya menggigil, air matanya banjir sampai sajadah basah. Ia nggak tahu berapa lama ia nangis. Yang ia tahu, saat akhirnya ia berhenti, badannya lemas total. Tapi dadanya, entah kenapa, terasa jauh lebih ringan. Ia sadar satu hal malam itu. Semua benteng yang ia bangun bertahun-tahun untuk melindungi dirinya dari agama, sebenarnya cuma melindunginya dari dirinya sendiri. Dan sekarang benteng itu sudah bolong di mana-mana, retak parah. Sebentar lagi bakal runtuh sepenuhnya. Ia cuma belum tahu kapan, dan ia takut sekaligus menunggu hari itu datang. Seminggu setelah pesan ayahnya masuk, Naila sudah seperti orang yang hidup di dua dunia sekaligus. Di kantor, ia masih bisa pura-pura normal, senyum tipis, balas chat kerja, ikut meeting, tapi begitu pulang dan pintu kamar terkunci, ia langsung jatuh. Badannya lemas, matanya kosong, pikirannya cuma muter satu kalimat berulang-ulang. "Aku takut masuk Islam, tapi aku lebih takut lagi kalau aku mati malam ini." Ia sudah tidak tidur nyenyak lagi, maksimal 2 atau 3 jam, lalu terbangun dengan jantungan. Ia takut bermimpi lagi, tapi juga takut kalau mimpinya berhenti, karena itu artinya panggilan itu sudah pergi. Ia jadi takut segalanya, takut salah, takut benar, takut menyerah, takut bertahan.
Malam itu adalah malam paling berat dalam hidupnya. Pukul 11 malam, hujan deras lagi, listrik di kosan mati total, cuma ada cahaya lampu emergensi kuning redup di koridor yang masuk lewat celah pintu. Naila duduk di depan cermin kecil yang biasa dipakai dandan. Ia menyalakan senter handphone, arahkan ke wajahnya sendiri. Ia menatap lama. Wajahnya sudah berubah. Bukan cuma kurus dan cekung, tapi matanya lain. Seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat besar, tapi juga baru menemukan sesuatu yang lebih besar lagi. Ia angkat tangan kanan, pegang pipi sendiri. Dingin. Ia tanya pelan pada bayangannya, meski tanpa suara. Kenapa aku takut banget sama sesuatu yang bikin aku tenang? Ia tahu jawabannya. Mengakui artinya harus berubah total. Harus ninggalin gaya hidup yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Harus hadapi teman-teman yang bakal ngejek. Harus hadapi ibunya yang pasti marah besar. Harus hadapi dirinya sendiri yang selama ini bangga jadi perempuan mandiri tanpa agama. Ia takut kehilangan semua itu, tapi ia lebih takut lagi kalau besok pagi ia bangun dan getaran di dadanya sudah hilang selamanya. Ia buka handphone, buka lagi video syahadat yang dulu ia ejek habis-habisan. Video yang sama yang memulai semua kegilaan ini. Wanita di video itu nangis sampai sesenggukan. Dulu Naila ketawa sinis. Sekarang ia cuma bisa menatap layar sambil air matanya jatuh pelan. Kali ini ia tidak menahan. Ia biarkan air mata itu mengalir. Bukan nangis biasa. Ini nangis yang bikin tenggorokan sakit, bikin dada berguncang, bikin badan lemas sampai ia harus pegang meja supaya tidak jatuh. Ia nangis karena lelah berpura-pura kuat, lelah lari, lelah bohong pada dirinya sendiri. Setelah hampir 30 menit, akhirnya ia berhenti. Hidungnya mampet, matanya bengkak, tapi dadanya terasa kosong. Kosong yang anehnya malah nyaman, seperti ruangan yang baru dibersihkan habis-habisan. Ia ambil handphone lagi, buka kontak Sarah. Sarah adalah satu-satunya teman muslim yang masih mau ngobrol sama Naila meski tahu Naila dulu sering ngejek agama. Sarah nggak pernah marah, cuma diam dan tetap ramah. Naila dulu benci sikap itu, sekarang ia malah bersyukur. Ia ketik pesan dengan jari gemetar. "Sar, aku butuh ketemu, sekarang juga boleh, aku takut banget." Pesan terkirim, centang biru langsung muncul. Sarah balas dalam hitungan detik. "Aku OTW, kamu di kos ya, sabar ya Nay." Naila cuma bisa selonjor di lantai, punggung menempel tembok, nunggu. Ia takut Sarah datang jam 11:30 malam. Rambutnya basah kena hujan, hoodie-nya menetes-netes. Begitu pintu dibuka, Sarah langsung memeluk Naila tanpa tanya apa-apa. Pelukan itu hangat, Naila langsung nangis lagi di pelukan itu. Sarah tidak buru-buru tanya, ia cuma duduk di lantai bareng Naila. Pegang tangannya erat, biarkan Naila nangis sampai habis. Setelah hampir 15 menit, akhirnya Naila angkat muka. Matanya merah, suaranya serak, tapi ia sudah lebih tenang. Ia cuma bilang satu kalimat, hampir berbisik. "Aku takut kalau aku mati malam ini. Aku belum bilang aku percaya." Sarah cuma mengangguk pelan. Ia tidak buru-buru senyum atau bilang selamat. Ia tahu Naila lagi rapuh banget. Naila tarik napas panjang. Tangan Sarah masih digenggamnya erat-erat. Ia tatap lantai, lalu akhirnya buka mulut. Suaranya gemetar, hampir hilang. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kalimat itu keluar pelan, terbata-bata, terputus tangis di tengah-tengah.
Tapi selesai. Air matanya langsung jatuh lagi, tapi kali ini beda. Bukan tangis takut, bukan tangis sedih. Ini tangis lega yang sudah tertahan belasan tahun. Sarah ikut menangis. Pelukan mereka berdua basah oleh air mata masing-masing. Di luar masih hujan deras. Di dalam, Naila merasa seperti baru lahir. Masih rapuh, masih takut, tapi hidup. Setelah beberapa menit, Sarah bantu Naila berdiri. Ia ambil air wudhu di kamar mandi kecil, ajarin Naila wudhu dengan sabar. Naila gemetaran terus, tapi ia ikutin semua gerakan. Air dingin di wajahnya terasa menyegarkan. Kemudian mereka sholat 2 rakaat bersama. Naila cuma ikut gerakan, bacaannya cuma Fatihah yang ia hafal setengah-setengah dari kecil. Tapi saat sujud pertama, ia nggak bisa bangun lama. Ia nangis lagi di sujud, bukan karena tak tahu baca doa, tapi karena akhirnya ia pulang. Setelah salam, Sarah peluk Naila lagi. Naila cuma bisa bilang satu kalimat, suaranya hampir hilang. Aku nggak nyangka ternyata lega itu rasanya begini. Sarah cuma mengangguk. Ia tahu perjalanan Naila baru mulai. Besok pasti ada yang ngejek, ada yang marah, ada yang ninggalin. Tapi malam itu Naila sudah melewati garis start yang paling berat. Ia sudah jujur pada dirinya sendiri. Jam 3 pagi, Sarah akhirnya pulang. Naila mengunci pintu, matikan semua lampu, lalu duduk di sajadah. Ia tidak tidur lagi malam itu. Ia cuma duduk, tatap kegelapan, rasakan lega yang baru pertama kali ia kenal dalam 28 tahun hidupnya. Ia tahu hidupnya bakal jauh lebih susah mulai besok, tapi untuk pertama kalinya ia nggak takut lagi menghadapinya. Pagi setelah syahadat, Naila bangun jam 5:15, bukan karena alarm, tapi karena badannya terasa ringan sekali, seperti ada beban ratusan kilo yang tiba-tiba dicabut. Ia langsung sujud syukur di atas sajadah yang masih terlipat dari malam tadi. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini ia tersenyum di tengah tangis. Rasanya aneh, nangis sambil senyum. Ia sholat subuh sendirian, gerakannya masih kaku, bacaannya tersendat-sendat, tapi ia selesaikan sampai salam. Setelah itu, ia duduk lama di sajadah, tatap jendela kecil yang mulai terang. Langit Jakarta masih abu-abu, tapi baginya terasa lebih cerah dari biasanya. Hari pertama sebagai muslimah baru tidak langsung indah. Pukul 8 pagi, ibunya telpon. Naila angkat dengan jantungan. "Naila, kamu kenapa sih kok nggak angkat telepon dari kemarin? Mama dengar dari Tante Lina, katanya kamu sakit. Pulang yuk, Mama masakin sop buntut kesukaanmu." Naila diam beberapa detik. Ia tahu kalau cerita sekarang ibunya bakal panik, tapi ia juga nggak mau bohong lagi. "Mah, aku udah syahadat semalam." Telepon langsung sunyi, lalu suara ibunya naik 1 oktav. "Apa? Kamu gila ya? Kamu ikut-ikutan temen iseng ya? Naila, kamu pulang sekarang juga, kita ke psikiater." Naila cuma bisa bilang, "Iya mah, nanti aku ceritain," sebelum ibunya menutup telepon dengan keras. Naila taruh handphone, tarik nafas panjang, lalu lanjut kerja dari rumah seperti biasa. Tapi tangannya gemetar sepanjang hari. Di kantor virtual, beritanya cepat menyebar. Entah dari mana, tiba-tiba grup WhatsApp kantor rame. Ada yang kirim stiker "Selamat" sambil emoji api. Ada yang kirim meme dari clubbing ke masjid.
Naila cuma baca, nggak bales apa-apa. Tapi dadanya sesak. Ia tahu ini baru permulaan. Malam harinya, Rina, teman paling dekatnya selama 5 tahun, chat panjang. "Nay, serius lo masuk Islam? Gue kira lo bercanda. Gue kecewa banget sih. Lo kan yang selalu bilang agama cuma buat orang lemah. Sekarang lo malah jadi kayak gitu. Gue butuh space dulu." Pesan itu Naila baca berkali-kali. Ia nggak balas. Ia cuma matikan handphone, taruh di laci, lalu duduk di lantai kosong. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini rasanya beda. Bukan lega, tapi sakit. Sakit yang ia tahu harus ia terima. 2 minggu berlalu dengan cepat dan berat. Teman nongkrong Jumat malam sudah nggak ngajak lagi. Grup Girls Night yang dulu rame tiap akhir pekan, sekarang sepi kalau Naila masuk. Ada yang unfollow Instagramnya, ada yang blok, ada yang masih ngobrol biasa, tapi nada chatnya dingin. Di kantor, bosnya manggil ke ruang meeting pribadi. "Naila, performa kamu turun banget 2 minggu ini. Kalau ada masalah pribadi, ambil cuti aja, tapi jangan bawa ke kerjaan." Naila cuma mengangguk. Ia tahu bosnya nggak suka kalau karyawan tiba-tiba berubah keyakinan. Di agensi iklan, image itu penting, dan image muslimah yang mulai pakai jilbab tipis ke kantor ternyata bikin klien takut. Hari Sabtu minggu ketiga, Naila akhirnya berani pakai jilbab keluar buat pertama kali. Ia beli jilbab segi 4 warna abu-abu paling polos di aplikasi belanja online. Pas dipakai di depan cermin, tangannya gemetaran. Ia keluar cuma buat beli makan di warung sebelah kos. Tapi begitu sampai di depan warung, anak kecil tetangga kos langsung teriak, "Teteh kok pakai kain di kepala?" Naila cuma senyum kaku, cepat-cepat bayar mie instan lalu lari balik ke kamar. Malamnya ia nangis lagi, bukan karena malu, tapi karena capek. Capek dihakimi, capek dijauhi, capek jadi bahan omongan. Tapi anehnya, di tengah tangis itu ia tetap sholat Isya, tetap baca Al-Quran walau cuma 1 halaman, tetap sujud syukur sebelum tidur. Karena setiap kali ia sujud, rasa capek itu hilang seketika, diganti rasa tenang yang gak bisa ia jelaskan. 1 bulan setelah syahadat, Naila sudah berubah banyak. Ia sudah bisa sholat 5 waktu meski masih sering lupa. Ia sudah hafal beberapa surah pendek. Ia mulai puasa Senin Kamis meski perutnya keroncongan seharian. Ia belajar pakai jilbab yang lebih rapi. Ia mulai hapus semua foto lama yang menurutnya nggak pantas lagi. Hidupnya memang jadi lebih susah. Tagihan kos naik karena ia nggak mau lagi terima proyek alkohol atau rokok. Ibunya masih marah dan nggak mau diajak ketemu. Teman-teman lama hampir semuanya pergi. Penghasilannya turun karena beberapa klien kabur. Tapi Naila nggak menyesal, bahkan 1 detik pun nggak. 1 malam, ia duduk di balkon kosan kecilnya. Langit Jakarta jarang banget kelihatan bintang, tapi malam itu ada 1 bintang kecil yang berkelap-kelip di antara polusi. Naila tatap bintang itu lama. Ia ingat semua yang sudah ia lewati. Mimpi-mimpi aneh, ayat yang menusuk, pesan ayahnya, tangis di sujud pertama, teman yang pergi, omongan tetangga, rasa takut yang dulu hampir membunuhnya. Ia tersenyum kecil, air matanya jatuh lagi, tapi kali ini ia tertawa pelan di tengah tangis. Ia nangis bukan karena jadi muslim, ia nangis karena akhirnya ia jujur sama dirinya sendiri. Ia nggak lagi lari, ia nggak lagi sembunyi di balik sinisme, di balik aku nggak butuh agama, di balik topeng perempuan mandiri yang sebenarnya kesepian. Ia sadar sekarang, hidayah itu nggak datang dengan petir atau cahaya besar dari langit. Hidayah datang pelan-pelan, lewat mimpi yang
sama berulang-ulang lewat ayat yang tiba-tiba muncul pas lagi baca iseng, lewat rasa sesak yang gak bisa dijelaskan, lewat satu pesan maaf dari orang yang paling ia benci. Hidayah itu cuma bisikan kecil yang kita abaikan bertahun-tahun, sampai suatu hari kita capek pura-pura tuli, dan saat kita akhirnya bilang iya, nggak ada ledakan. Cuma rasa lega yang bikin kita sadar. Pantas, aku capek banget selama ini. Ternyata aku cuma lari dari rumah sendiri. Naila bangkit dari balkon, masuk kamar, sujud lagi. Kali ini enggak lama, cuma sebentar, tapi cukup buat bilang terima kasih. Ia tahu besok masih akan ada yang ngejek, masih akan ada yang ninggalin, masih akan ada yang gak ngerti. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila gak takut lagi jadi dirinya sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup.